Shalom, jumpa lagi dengan kami dalam ibadah raya online AGC. Sebentar ibadah akan segera dimulai. Mari undang anggota keluarga yang lain yang masih belum bersama-sama bisa dipanggil untuk bergabung. Saat pujian dan penyembahan dinaikkan, saya mendorong Bapak Ibu mengikuti dengan penuh semangat dan sukacita karena ada kuasa dalam setiap pujian kita. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Pada saat firman Tuhan dibagikan, saya harap kita semua bisa betul-betul berkonsentrasi, menikmati firman Tuhan, sehingga kita diberkati dan membawa perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan bagikan link ini kepada teman-teman yang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah
Sore hari ini kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu Tuhan ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, ini adalah hari yang luar biasa. Kami boleh memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan setiap pujian kami. Terima kasih Engkau sudah bertahta di atas pujian kami. Setelah lagi kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi kami. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom jemaat EGC yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam minggu yang luar biasa. Saya sangat bersuka cita hari ini. Saya percaya Anda juga di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, Anda juga sukacita karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yes, luar biasa. Sudah tidak terasa, hampir 3 bulan kita belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Saya percaya ada banyak perasaan campur aduk yang Anda alami. Mungkin beberapa bosan, beberapa mungkin juga sudah tidak tahan dan sudah ingin jalan-jalan atau liburan. Ada yang sudah sangat rindu beribadah bersama-sama, memuji dan ketemu saudara seiman seperti dulu lagi. Apapun keinginan kita, tahan dulu, jangan buru-buru. Apalagi sampai membuat kita mengabaikan protokol-protokol yang ada. Saya percaya setiap kita mengalami hal yang sama, yang harus tetap waspada karena pandemi COVID-19 ini belum benar-benar reda. Saran saya tetap tenang, tahan diri kita untuk kebaikan diri kita dan sesama. Saya percaya kita sudah bisa mulai beraktivitas, tapi tetap patuhi protokol yang ada. Hindari keramaian dan hidup sehat, itu kuncinya. Yes, luar biasa. Tapi meski seperti itu, saya percaya sukacita kita tetap ada. Dan mari bagikan sukacita itu dengan senyuman kepada orang di sebelah Anda, istri Anda, anak Anda, suami Anda, orang-orang yang di sekitar kamu hari ini yang ikut ibadah bersama-sama. Mari bagikan sukacita bersama mereka. Haleluya, yes, kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk tema dari khotbah seri saya yang baru, yang saya beri judul Berkat di Tengah Krisis. Ya, tema dari khotbah seri saya yang baru, judulnya Berkat di Tengah Krisis. Yes, saya sangat bersemangat sekali untuk sharing akan tema ini. Karena saya sangat percaya bahwa Yesuslah yang pegang kendali atas kehidupan setiap orang percaya. Dan karena Tuhan yang pegang kendali, maka yakinlah apapun yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, entah itu baik atau buruk kondisinya, pasti ada rancangan Tuhan buat hidup kita, yaitu rancangan yang mendatangkan kebaikan buat setiap kita, khususnya di masa-masa krisis tentunya. Roma 8 ayat 28, yes, luar biasa. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan rancangan yang penuh damai sejahtera. Bapak Ibu, mungkin ada masa di mana Anda mengalami hal-hal buruk. Hal yang terjadi di luar rencana kita. Atau bahkan bencana sekalipun. Seperti mungkin hari ini. Mungkin kondisi buruk itu Anda divonis dengan sakit yang parah. Anda mungkin kondisi itu kehilangan orang yang Anda kasihi. Anda kehilangan pekerjaan. Bisnismu sedang terpuruk. Dan mungkin juga hal buruk itu yang sekarang Anda alami. Mungkin Anda mengalami, Anda merasa terjepit. Dan Anda berhadapan dengan jalan buntu sekalipun. Kalau itu yang Anda hadapi, Roma 8 ayat 28 tetap berlaku untuk setiap kita. Saya tetap percaya itu semua Tuhan izinkan. Dan di masa-masa seperti itu pun, masa krisis pun, tetap ada berkat yang ajaib buat setiap kita.
Haleluya, yes. Beri sorak-sorai yang lebih mulia, yang lebih luar biasa. So, beberapa minggu ke depan, saya rindu mengajak setiap jemaat EGC untuk belajar sama-sama, untuk merenungkan dan mempraktekkan firman yang Anda dengar, dan mari sama-sama kita share. Kalau Anda mendapatkan berkat apa saja yang Tuhan berikan di masa-masa krisis ini, Anda bisa share, Anda bisa bagi di WA, dan saya menunggu kesaksian setiap Anda, karena saya percaya, ini adalah berkat yang ajaib. Ini adalah masa-masa yang ajaib. Masa-masa Anda mengalami berkat di tengah krisis. Mari bagikan itu. Mari share dengan saya. Mari share di grup yang ada. So, saya sangat berharap hari ini Anda bisa menyiapkan catatanmu untuk mencatat semua yang penting yang Roh Kudus taruh di hatimu lewat khotbah hari ini. Karena saya percaya itu akan menjadi sebuah rema yang sangat kuat bagi kehidupan kita hari-hari ini. Jadi, bagian pertama yang akan kita belajar dari seri khotbah berkat di tengah krisis, saya beri judul Great Man, orang hebat. Yes, bagian pertama dari seri khotbah saya buka dengan sebuah judul Great Man, orang hebat. Yes, benar Bapak Ibu. Karena masa krisis selalu memunculkan orang-orang hebat. Yes, karena melalui masa krisis, maka muncullah orang-orang hebat. Jadi saya percaya berkat yang pertama yang akan kita belajar di tengah krisis, yaitu great man, orang hebat. Apa yang perlu dimaksud dengan great man? Dan saya berharap Anda perlu setuju dengan saya terlebih dahulu. Great man, orang hebat, adalah orang yang berhasil melakukan atau mencapai sesuatu di mana kebanyakan orang gagal untuk menguasai dan meraihnya. Perhatikan, saya akan ulangi. Dan saya rindu Anda setuju dulu dengan saya. Sepemikiran dulu tentang great man, orang hebat. Apa itu orang hebat, great man? Orang yang berhasil melakukan atau mencapai sesuatu di mana orang kebanyakan gagal untuk menguasai dan meraihnya. Luar biasa. Alkitab mendeskripsikan great man atau orang hebat sebagai penakluk, conqueror, lebih dari pemenang. Yes, itu yang dideskripsikan oleh orang hebat yang sering kali kita nyanyikan, lebih dari pemenang. Orang hebat adalah orang yang lebih daripada pemenang. Dan saya mau katakan seperti ini, great man bukan tentang piala atau berapa banyak pencapaian, tetapi berbicara tentang pantang menyerah. Great man tidak berbicara tentang seberapa skillful Anda, tetapi berbicara tentang heartful, segenap hati yang kau lakukan. Orang hebat yang disebut great man, orang yang disebut great, orang hebat, tidak dipandang dari seberapa banyak yang kau punyai, tetapi apa yang mampu kau berikan. Great man tidak ditentukan hasil akhir saja, tapi great man ditentukan dari prosesnya, how to-nya, respon kita. Dan Bapak Ibu, kalau Anda berkata great man it's attitude atau sikap hati. Amsal 16 ayat yang ke-32 berkata seperti ini. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kata. Yes, luar biasa, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, great man itu bisa siapa saja. Saya percaya siapa saja bisa jadi great man. Bisa itu Anda ataupun saya. Untuk jadi great man tidak diperlukan pertandingan atau masalah yang terlalu besar atau sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak sehingga Anda disebut oleh orang-orang itu great man. Tidak. Tapi orang yang dikatakan great man itu lihat ketika Anda berhasil melakukan atau mencapai sesuatu di mana orang banyak atau orang lainnya yang kebanyakan itu gagal. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau problem yang sedang Anda hadapin hari ini. Artinya, dan yang saya suka, Anda pun bisa jadi great man. Atau mungkin Andalah orang hebat itu. Yes, luar biasa.
Anda boleh katakan dengan sebelahmu, kamu hebat, kamu great man. Mari katakan, kamu hebat, kamu great man. Yes, luar biasa Bapak Ibu. Saya akan memberikan contoh supaya kita lebih mengerti apa yang dimaksud bahwa kalau orang hebat adalah orang yang mampu mencapai atau melakukan sesuatu bahkan ketika orang lain nggak mampu, ketika orang lain nggak bisa. Okay? Orang yang hebat dikatakan great man. Kalau orang itu mampu melakukan di atas yang orang lain, orang kebanyakan, standar orang kebanyakan lakukan. Orang banyak nggak bisa lakukan, Anda bisa. Contoh, waktu kita mengalami problem atau tekanan, dan bila yang keluar adalah marah-marah, bila yang keluar dari hidupmu ada teriak-teriak, Anda umpat, Anda maki, keluar kata-kata kotor dari hidupmu. Dan ketika tekanan Anda alami yang keluar itu cuma protes. Dan semuanya akan berujung ke stres dan menyerah. Bukankah itu semua yang dilakukan oleh kebanyakan orang atau orang-orang yang kalah? Tapi Bapak Ibu, bila dalam tekanan dan krisis kita masih mampu tenang, melihat dengan cara yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang yang lakukan, maka itulah yang disebut orang hebat atau great man. Perhatikan. Tapi ketika dalam tekanan, dalam krisis, kalau dalam tekanan dan krisis kita masih mampu tenang, melihat dengan cara yang berbeda, dan melakukan sesuatu berbeda pula dari kebanyakan yang orang lain lakukan, maka itu disebut great man atau orang hebat. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari yang saya alami dan yang saya belajar baru-baru ini. Bapak Ibu, saya dan istri sudah lama rindu mengubah cara kerja di toko kami. Dari cara yang manual kepada yang computerized. Dan ternyata waktu ini adalah waktu yang terbaik. Karena pandemi, jadi toko tidak terlalu ramai, kami punya banyak waktu untuk merubah itu. Dan saya sudah lama browsing, saya sudah lama tanya-tanya sana sini dan baca-baca, sampai akhirnya kami memutuskan memakai sebuah software POS yang sudah ada di pasar. Ketika mulai mencobanya, mulai mensinkronkan semuanya, maka problem demi problem muncul kami temui. Dan ternyata tidaklah semudah yang kami bayangkan sebelumnya. Bahkan kami sempat dibuat pusing. Tidak gampang. Perlu banyak sekali penyesuaian dari mulai yang namanya stok, inventaris, stok opnam, masuk kami harus banyak belajar sampai kami harus menyesuaikan kebiasaan kami dengan software yang ada. Dan seringkali, nggak jarang kami mengalami mentok dan tidak sesuai dengan apa yang kami mau. Dan kalau itu terjadi, ini yang saya alami, saya jengkel, bahkan bisa sampai marah kepada operator softwarenya. Kenapa? Ini kok bisa begini? Bapak Ibu, kenapa? Karena kita ini seringkali gini, kenapa kita ini kadang cepat marah dan jengkel? Karena kita ini merasa sudah bayar, pinginnya semua serba mudah, mulus, kalau bisa jangan ada halangan. Yang gampang-gampang aja lah. Nah ini yang saya alami dulu di awal-awal sebelum mendapat pengertian yang hari ini akan saya share dengan Anda. Sebelum mendapat pengertian yang Roh Kudus ajarkan dalam saya. Jadi ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, seringkali kami dibuat pusing dan cukup berat. Dan ketika saya mulai sedikit emosi dengan orang operatornya, dan mulailah, Bapak kenapa kok beginilah, ini kok gini, kok nggak sesuai. Dan ketika saya udah tutup telepon di situ, Roh Kudus ingatkan, kenapa kamu nggak melihat dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang?
Jangan cuman protes. Kok bisa? Kok kurang gini sih? Kok gitu sih? Marah. Tapi coba pikirkan. Nah, ini yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Coba pikirkan, operator software sebenarnya juga butuh masukan dari user. Supaya mereka bisa mendevelop program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan penggunanya. Artinya programnya akan jadi lebih baik. Jadi sebenarnya kekurangan yang saya alami, yang saya rasakan, itu bukan jadi komplain. Tapi saya rubah itu untuk bisa jadi masukan untuk perusahaan mereka. Toh ketika nanti perusahaan mereka bisa develop dengan bagus, toh saya juga bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Dari sana saya mulai mengerti, oh, nggak usah pakai marah, nggak usah pakai jengkel, nggak usah stres. Tapi caranya apa? Beri masukan. Pak, ini masukan supaya program Anda lebih bagus. Saya ngalamin hal ini, tolong cari solusinya dengan baik. Dan saya harus menyesuaikan diri dengan itu. Dan Bapak Ibu, ini yang berubah. Ketika saya bisa melihat dari cara pandang yang berbeda, maka selanjutnya sikap saya juga berubah. Tidak merasa paling benar, tidak merasa paling layak mendapat pelayanan, tapi mulai calling down. Dan kalau ada masalah, seperti yang tadi saya cerita, saya berkata gini, Pak, tolong cepat direspon, tolong temukan solusinya. Supaya saya percaya perusahaan ini semakin maju, perusahaan ini semakin berkembang. Dan saya juga rindu supaya itu berkembang. Saya juga ada, saya usernya. Nah Bapak Ibu, dengan seperti itu yang saya lakukan, saya melihat dengan cara berbeda, itu mengakibatkan saya ngomong dengan cara dan berlaku secara berbeda, maka gini, stresnya pun mulai hilang. Amin. Dan itu terus saya lakukan sampai hari ini. Masalah tetap ada. Dan kita masih perbaikan terus. Tapi stresnya mulai calling down jauh sekali. Dan masalah lebih mudah diselesaikan. Amin. Amin Bapak Ibu. So, artinya gini, mari belajar melihat dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Kalau orang lain cuma bisa marah, orang lain cuma bisa stres, saya percaya ketika Anda mampu melihat dengan cara yang berbeda, maka perkataanmu berbeda, lakumu berbeda. Dan akhirnya yang terjadi apa? Anda tidak akan mengalami stres. Artinya gini, kalau Anda mau stres Anda hilang, karena permasalahan yang ada di tengah krisis, harus berubah, ngalami ini, aduh kok seperti ini. Mari coba rubah perkataan dan laku. Gimana bisa rubah perkataan dan laku? Rubah dulu cara pandangmu untuk melihat sebuah problem. Perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika Anda, Pak saya pengen gak stres, gampang caranya. Kalau Anda pengen gak stres, rubah dulu perkataan dan laku Anda. Banyak kali yang membuat kita stres ada perkataan kita sendiri, kelakuan kita sendiri. Gimana cara merubah kelakuan dan perkataan kita? Rubah dulu yang di sini. Pikiran kita, cara pandang kita, mindset kita harus dirubah. Dan saya percaya kalau Anda melihat dengan sesuatu yang berbeda, Anda mengerti dengan sesuatu cara pandang yang berbeda, maka kelakuan berbeda, perkataan yang kita keluarkan juga berbeda. Dan yang terakhir, ada hidup damai dengan siapapun. Yes, luar biasa, luar biasa. So, yang jadi pertanyaan yang penting, apa yang bisa menyanggupkan kita untuk melakukan sesuatu, melihat sesuatu di atas atau melampaui dari kebanyakan orang yang biasa mereka lakukan. Sehingga apa? Sehingga dari krisis yang Anda hadapin, kalau Anda bisa mampu melakukan itu, maka muncullah great man, yaitu Anda dan saya. Yes, luar biasa.
Apa yang bisa menyanggupkan Anda? Apa yang bisa menyanggupkan kita? Bukan perkara yang mudah, saya percaya. Tapi Bapak Ibu, mari buka dengan saya. Ini ayat kunci kita. Mari pegang, mari catat, mari renungkan dengan sangat berhati-hati. Biar Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa di hatimu. Ibrani 11 ayat yang kedua. Ibrani 11 ayat yang kedua. Saya akan bacakan dalam terjemahan The Message. Saya akan artikan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu langsung. Yang artinya seperti ini. Tindakan iman adalah yang membedakan nenek moyang kita dan menempatkan mereka di atas kebanyakan orang atau kerumunan. Set them above the crowd. Menempatkan mereka di atas kerumunan. Artinya gini, orang biasa melakukan ini, mereka di atas. Kenapa? Karena iman. Tindakan iman kitalah yang bisa membuat kita melihat dan melakukan sesuatu di atas kebanyakan orang. Above the crowd. Yes. Artinya gini. Artinya, kalau Anda baca ke bawah, Ibrani 11, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Berkata gini, karena imanlah yang menaruh mereka berada di atas kebanyakan orang. Artinya gini, Bapak Ibu lihat. Ayat 3, 4, 5, 6 saya akan bacakan buat Anda. Iman yang hiduplah yang memampukan Habel untuk mempersembahkan persembahan yang lebih baik dari Kain. Lihat, di atas kebanyakan orang, Habel mempersembahkan sesuatu yang lebih baik, above the crowd. Karena iman yang hiduplah yang memampukan Henok hidup berbeda dari kebanyakan orang dan diperkenan Allah. Lihat, di atas kebanyakan orang hidupnya. Karena iman yang hiduplah yang memampukan Nuh membangun bahtera selama 120 tahun meski dicemooh orang banyak sebelum air bah itu datang. Sekali lagi, Nuh di atas kebanyakan orang. Karena iman yang hiduplah yang memampukan Abraham taat mengikuti semua janji Tuhan. Bahkan menyerahkan Ishak sebagai korban. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 Anda akan tahu alasannya. Abraham bisa melihat dengan sesuatu yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Karena apa? Karena Abraham hidup dengan iman. Karena imanlah yang membuat dia sanggup melihat dengan cara yang berbeda. Melakukan dengan cara yang berbeda. Di atas kebanyakan orang. Bapak Ibu, karena iman yang hiduplah yang memampukan semua tokoh iman dalam Ibrani 11 yang bisa Anda baca. Karena iman yang hidup, mereka melihat dan melakukan di atas kebanyakan orang. Above the crowd. Yes, karena firman yang kita baca dan dengar, lalu kita renungkan dan lakukan. Itulah yang membuat iman Anda hidup. Dan iman lewat tuntunan Roh Kudus, lewat karya Roh Kudus yang memampukan Anda, mengajar kita untuk melihat dan melakukan sesuatu yang orang kebanyakan gagal untuk melakukan. Yes, Bapak Ibu. Karena imanmu yang hiduplah, dari krisis ini Anda akan muncul sebagai great man. Saya percaya apapun problemmu, apapun masalahmu hari ini, ketika Anda percaya ada Yesus, ada Roh Kudus tinggal di hidupmu, maka firman yang hari ini kita dengar akan selalu memberikan jalan keluar. Dan bukan hanya jalan keluar, tapi cara untuk kita bisa melihat di atas kebanyakan orang. Melakukan di atas kebanyakan orang. Dan itu menjadikan Anda dan saya orang hebat di tengah krisis. Inilah berkat yang pertama. Berkat di tengah krisis. Krisis akan menjadikan, memunculkan orang-orang hebat.
Saya percaya hari ini Anda adalah orang hebat itu. Ketika Anda mampu melihat, berjalan di atas kebanyakan orang. Di atas standar orang banyak. Above the crowd. Yes. Mari Bapak Ibu hari ini, saya berdoa buat Anda. Supaya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat kita. Saya percaya. Inilah hari yang luar biasa. Karena Tuhan rindu berkat-Nya juga turun. Juga Anda bisa terima, Anda bisa mengerti dan nikmati di tengah krisis sekalipun. Karena Tuhan rindu, dari krisislah Tuhan bisa munculkan orang-orang hebat. The great man. Itu Anda dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur atas firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami boleh mengerti Tuhan. Di tengah krisis pun Tuhan mencurahkan berkat yang ajaib dari diri kami, melalui diri kami, supaya setiap kami jadi orang hebat. Karena krisis selalu memunculkan orang-orang hebat. Mari Roh Kudus tuntun kami, ajar kami, untuk supaya kami bisa melihat dengan cara yang berbeda, mengerti dengan cara yang berbeda. Selalu ajar kami dalam hidup ini, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Engkau Tuhan lebih besar dari segala masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah lagi kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita akan berdoa buat bangsa ini. Kita akan berdoa buat kota Surabaya. Saya tahu hari-hari ini kota Surabaya termasuk daerah yang hitam untuk COVID-19. Kita berdoa supaya ini cepat berlalu dan kita diberikan kekebalan. Kita bisa menjalani dengan luar biasa. Dan saya undang setiap kita ketika nanti berdoa, Gembala senior akan bimbing kita. Anda bisa ikut berdoa bersama. Anda bisa setuju katakan amin. Dengan apa yang didoakan, Anda bisa katakan yes. Karena saya percaya doa orang yang sepakat itu besar kuasanya. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Maka kami dapat kekuatan yang dari surgawi turun untuk kami semua. Saat ini kita mau berdoa syafaat. Saya berdoa dari tempat ini. Masing-masing saudara-saudara juga berdoa di tempat. Mari kita semua mulai berdoa. Kami siapkan hati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kalau saat ini kami mendapat kekuatan yang dari Engkau melalui penyampaian firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberikan kami penjelasan untuk kekuatan yang dari surgawi. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami semuanya mohon ada sesuatu kesatuan, bisa mentaati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, supaya kami semua taat. Tidak ada keperluan, kami tidak keluar dari rumah. Kami akan diam di dalam rumah, supaya kami bisa memutuskan rantai untuk virus corona. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, dan sejajar aparat yang sudah Kau berikan mereka kepercayaan untuk memimpin Indonesia. Tuhan, berikan kesehatan, keselamatan, dan hikmat-Mu agar Presiden bisa Kau pakai
sebagai saranamu untuk Tuhan mengatasi wabah yang saat ini kami alami bersama. Kami percaya Beliau bisa Tuhan memberi putusan-putusan yang tepat dan putusan-putusan yang bijaksana sehingga kami semua bisa sama-sama mematuhi dan melakukannya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami juga berdoa supaya Tuhan, pemerintah bisa Tuhan memberikan yang terbaik bagi rakyat yang sedang mendapat pemasukan yang minim. Bahkan Tuhan, Kau berikan Tuhan hikmat-Mu untuk Presiden bisa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, dan yang Tuhan mengurusi di rumah sakit. Tuhan, Kau sudah berikan Tuhan semuanya alat-alat medis yang maksimal sehingga mereka dapat perlindungan karena mereka adalah di gugur depan untuk Tuhan menghadapi pasien-pasien yang kena virus corona. Bahkan Tuhan, Kau coba berkati dengan hikmat-Mu mereka dengan tegas Tuhan, bahkan yang peneliti untuk virus corona ini juga Kau berikan hikmat cepat Tuhan mendapat solusi dan mendapat jalan keluar untuk mengatasi virus corona. Tuhan, Kau juga berkati semuanya keluarga dari dokter, perawat, dan pengurus di rumah sakit. Mereka juga Tuhan mendukung dokter semuanya yang tugas di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga penuhi Tuhan obat-obatan yang diperlukan, alat-alat yang diperlukan, semuanya bisa Tuhan mencukupi. Kau juga gerakkan Tuhan semua donatur di negara kami Tuhan, memberi Tuhan walaupun di suasana yang sulit ini mereka masih berani Tuhan memberikan untuk sama-sama menghadapi virus corona ini. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang Kau percayai Tuhan, mereka juga memberikan Tuhan tetap walaupun kami saat ini belum bisa ibadah bersama melalui online, tapi Tuhan kami tetap bisa mendapatkan Tuhan berkat rohani yang membuat kami tidak resah, tidak khawatir, dan tidak Tuhan takut. Tuhan, satukan kami Tuhan sehingga kami bisa masing-masing Kau berikan hamba-hamba-Mu hikmat-Mu untuk Tuhan memberikan yang terbaik bagi domba-domba yang Kau sudah percaya pada mereka. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GPIA Aero Generation Church Tuhan. Kerinduan kami mohon semua imam besar masing-masing bisa Tuhan punya kerinduan yang dalam mengumpulkan penolong istri dan anak-anak yang Kau percayai untuk Tuhan ditetapkan waktu berhimpun mencari hadirat Tuhan. Berikan Tuhan hikmat-Mu bagi imam-imam besar Tuhan untuk bisa Tuhan memimpin. Bahkan Tuhan mereka lebih bisa mendapat Tuhan suasana yang damai. Bahkan Tuhan Kau yang berikan hikmat, ada sharing firman, ada pujian, ada doa saling berdoa, saling mendoakan. Bapa, indah sekali yang Kau berikan selalu mereka mau taat kepada Engkau. Datang pada Engkau, Kau berikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Tuhan,
Kalau saat ini kami juga berdoa bagi jemaat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami Tuhan kelemahan tubuh. Tuhan, saat kami naikkan doa, Kau sudah menjamah Tuhan satu persatu. Berikan kekuatan dan berikan Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, maka punya hati yang gembira, itulah obat yang dari Engkau. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, bagi semua jemaat yang saat ini semua mengalami turun penghasilannya. Tapi Bapa, mereka selalu memegang janji-Mu, bahkan Tuhan selalu mencari wajah-Mu. Tuhan, maka dari itu kami berdoa percaya Kau akan memberkati, bahkan Tuhan cukup dan lebih limpah Tuhan. Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, mereka pasti mendapat janji-janji yang dari Engkau. Bapa, kami juga berdoa, berikan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan bisa mengatur keuangan sehingga berapapun yang mereka dapat, mereka bisa menyesuaikan sehingga cukup bahkan limpah. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapa, kami percaya Kau selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami juga percaya, kami berdoa sepakat saat ini untuk hamba-Mu Tuhan yang sebenarnya belum pernah mengalami untuk berusaha di dalam khotbah dalam online, tapi Bapa, Kau selalu yang mencukupi semua yang dibutuhkan. Bahkan Tuhan, Kau juga Tuhan memberikan hikmat untuk Tuhan bisa Tuhan memberikan yang terbaik untuk jemaat yang Kau sudah percaya bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan sudah mendengar doa kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama yang berkuasa dan Tuhan yang selalu membuat mujizat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari yang kedua tangan kita mau berkati bangsa Indonesia. Turunlah damai-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berkati kota kami Surabaya Tuhan. Kami percaya ada keamanan, ada pemulihan yang ajaib atas kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Kami percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Mari angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu mengajar kita, melindungi kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar dari ibadahnya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya dan sudah terima katakan sama-sama haleluya, amin. Yes, luar biasa. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Saya tetap berdoa, saya tetap percaya Roh Kudus selalu menolong kita. God bless.